Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu lima hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu. Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta, hasbiyallahu wa kafa. Sami'allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha. Man tawakkala 'ala Allah kufiya, wa man i'tasama billahi naja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilmi bitta'allum wa ta'limanal anbiya, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Allahumma ja'al jihadana jihadal mubarakin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita ta'zimi muassis Yayasan Perguruan Islam Darul Fatah sekaligus ketua umum yayasan dan juga pimpinan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah Darul Fatah Al-Mukarramah, orang tua kita bersama Ibunda Ustazah Hajjah Sa'idah Zaini Soleh, matta'alallahu fi tuli hayatiha wa bi barakati ulumiha, amin. Yang saat ini beliau juga ikut hadir, tetapi hadirnya melalui dunia maya. Beliau hadir menyaksikan acara kita pada pagi hari ini dari kota Makkah Al-Mukarramah. Teriring salam dari beliau bersama dengan suami tercinta yang juga adalah pengawas Yayasan Perguruan Islam Darul Fatah sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Putri Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin Jakarta Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Barlian Syah Agus Alwi SIP, yang saat ini masih mendampingi duyufullah wa duyufur rahman, tamu Allah dan Rasul yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah Darul Fatah. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah yang dibimbing kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur, dan juga para pimpinannya, pembimbing ibadahnya, ustazah dan ustadz Barliansah senantiasa diberikan penjagaan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, ini hari ini saya datang bersama dengan putra saya. Ini berondong saya ya, Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah, ini beliau mendampingi saya, Ananda Muhammad Nazif Barliansyah. Ini adalah putra pertama saya. Putra saya ada dua ya, laki-laki dua-duanya. Alhamdulillah, yaitu Abang Nazif
sudah semester 4 di Universitas Indonesia. Lalu ada satu lagi Abang Altaf sudah kelas 8 di SMP IT. Ini anak saya dua-dua karena tinggalnya di Jatiwaringin di pesantren Putri Asy-Syafi'iyah. Jadi sekolahnya tidak di sini ya, tetapi insya Allah berjuangnya bersama-sama di sini. Mungkin kali nanti mantunya dari Darul Fatah ya. Ibu antara amin sama kaget ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Juga yang saya cintai, yang selalu mendampingi kami di Yayasan Perguruan Islam Darul Fatah, yang juga sebagai perpanjangan tangan yayasan dan juga sebagai keluarga. Beliau adalah Bibinda Ustazah Hajjah Siti Zuhriya Zaini SPD IMM. Kita beri tepuk tangan. Beliau Kepala Sekolah SD IT Darul Fatah, Kepala Sekolah MDTU, Kepala Madrasah MDTU Darul Fatah. Tadi testimoninya luar biasa. Beliau juga adalah Wakil Ketua Yayasan di Darus Sa'adah Yasda, sekolah nenek kami tercinta di Jakarta Kuningan. Beliau juga sebagai Ketua dari Istana Quran Riyadus Zuhri yang beliau pimpin bersama dengan suami tercinta yang sudah melahirkan alhamdulillah cinta anak-anak yang selalu cinta kepada Al-Quran. Testimoni beliau tadi luar biasa, betul ya Ustazah Maisaroh. Beliau begitu bersemangat. Jadi walaupun kami ini antara keponakan dan encing, tetapi kami kalau di Darul Fatah profesional ya. Ada kalanya kami ngobrolin urusan keluarga, tapi rasanya kalau udah duduk bersama lebih banyak bicara tentang perjuangan di Darul Fatah, perjuangan di Darus Sa'adah, perjuangan di BKMT. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa istiqomah, beliau senantiasa dipanjangkan umur, disehatkan, diberikan kekuatan lahir dan batin. Kalau rasa-rasanya lihat usia beliau ini kayak usia 25 tahun semangatnya. Dari dulu nggak ada yang berubah, betul Abi ya. Dari pertama kita lihat nggak ada yang berubah ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati juga Ketua Pelaksana Haflul Taharruj ke-15 pada 2026 ini Al-Ustaz Yuliansah SPD beserta seluruh panitia dari MDTU Darul Fatah. Yang juga saya hormati para tamu-tamu undangan kita yang alhamdulillah sejak pagi tadi telah hadir bersama-sama kita. Yang pertama Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Ade Sarmili MSI. Beliau adalah Kepala Seksi Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Hatur nuhun Bapak sudah hadir di tengah-tengah Darul Fatah. Lalu Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Abdul Khalik. Beliau adalah pengawas PAI Kecamatan Bojonggede. Syukuran Ustaz. Lalu juga yang saya cintai, yang alhamdulillah sering sekali membersamai kegiatan-kegiatan di Darul Fatah, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajjah Maisaroh MPD. Beliau adalah Ketua FKDT Kecamatan Bojonggede. Dan juga para pimpinan-pimpinan unit, mulai dari unit RA Rodotul Atfal. Berdiri Bu Evi menyapa para wali murid yang memang sebagian besar juga adalah ini alumni RA Darul Fatah. Ini Bu Evi Kepala Sekolah RA, lalu Ibu Ustazah Matri Naptuti MPD Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Darul Fatah. Nengok ke para orang tua sedikit. Nah, iya. Dan juga ini ada Kepala Sekolah SMK Darul Fatah Ustadz Musta'in Habib Ahsan. Ya, ini tadi disebut sama Bu Haji Cucu, dia paling ganteng sendiri karena laki-laki sendiri ya. Baik, ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan kepada Adinda Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajjah Lulu Maknun Soleh bersama dengan
Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Junaidi SE. Beliau adalah pengurus Yayasan Perguruan Islam Darul Fatah. Beberapa hari yang lalu ayahanda beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga pernah menjadi pengurus Yayasan Perguruan Islam Darul Fatah. Silakan. Lalu juga tak lupa yang saya hormati Ibu Ketua Posdafa Persatuan Orang Tua Siswa dan Sekolah Darul Fatah SDIT Darul Fatah, yaitu Ibu Zakia Ulfa. Bu Zakia agak berdiri sedikit. Nah, ini sudah tidak asing lagi, yang selalu membersamai kegiatan dengan Darul Fatah. Kita beri tepuk tangan dulu bersama seluruh jajaran pengurusnya. Ini nggak mudah loh, ya, nggak mudah mengatur, membantu, mengatur, mensupport para orang tua. Puji serta syukur kita panjatkan, dan tak lupa saya belum menyapa anak-anakku, kuntum-kuntum bunga yang akan mekar, santriwan, santriwati MDTU Darul Fatah. Semoga kelak kalian menjadi anak-anak yang senantiasa berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para bapak dan ibu, mama, papa, ayah, bunda, abi, umi, para wali santri MDTU Darul Fatah, diniyah, takmiliyah, pula Darul Fatah, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat dipertemukan dalam kandungan sehat walafiat. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Sabtu yang penuh berkah ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan, kemampuan, panjang umur. Kita dapat melihat prestasi putra dan putri kita. Semoga senantiasa kita semua diberikan rezeki yang halal dan barokah. Salawat dan salam tercurahkan untuk manusia pilihan, hamba utusan, makhluk yang dikaruniakan kepadanya Al-Quranul Aziz sebagai mukjizat istimewa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para asatidzah MDTU Darul Fatah yang Ibu cintai, bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah bini'matihi tatimus shalihat. Pada hari ini kita sama-sama dapat menghadiri acara haflu takharruj. Hari ini kita melihat prestasi anak-anak yang begitu luar biasa. Haflu taharruj hari ini adalah haflu yang ke-15. Tanpa terasa sudah 15 kali MDTU Darul Fatah melepas siswa dan siswinya, melepas santriwan santriwatinya di acara haflu taharruj, di mana tidak semua sekolah mengadakan acara yang begitu luar biasa seperti saat ini. Ini tentunya hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat, kerja hebat dari kepala sekolah, kepala madrasah MDTU beserta para bapak dan ibu guru yang tiada henti menghantarkan dan membimbing anak-anak kita untuk senantiasa cinta kepada Al-Quranul Karim, Al-Quranul Aziz.
Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, izinkan kami menyampaikan salam dari pimpinan Yayasan Ibunda Ustazah Hajah Sa'idah Zaini dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Barlian Syah Agus Alwi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga didoakan mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini di Geraha Sa'idah dapat hadir pula ke Makkah Al-Mukarramah dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, sekilas mengenai Yayasan Perguruan Islam Darul Fatah. Yayasan ini berdiri atau didirikan oleh almarhum almarhumlah ayahanda kami tercinta Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Saleh Ramli dan juga Ibunda Ustazah Hajah Sa'idah Zaini. Beliau wafat pada tahun 2000, tepatnya 25 September tahun 2000. 5 tahun yang lalu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu saya masih memimpin RA Darul Fatah atau menjadi kepala sekolah RA Darul Fatah. Ini sebagian besar yang berprestasi adalah alumni dari RA Darul Fatah masa saya masih menjadi kepala sekolahnya. Jadi saya hafal betul, saya ingat betul muka-muka sampai kata Abang Nazif tadi. Aku ngeh itu mau orang tuanya karena memang Bang Nazif dari kecil sering saya bawa ke sekolah. Ya, jadi tinggal mukanya satu-satu. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini, tentunya semuanya atas kemurahan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, juga teriring ucapan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza atas segala apa yang telah diupayakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mendaftarkan anak ke tempat ini, menitipkan, mengamanahkan kepada MDTU Darul Fatah, kepada Yayasan Perguruan Islam Darul Fatah, tentu dengan berbagai pertimbangan. Zaman sekarang orang tua sudah cerdas-cerdas memilih sesuatu untuk anaknya tentu dengan pilihan yang terbaik. Tadi sudah disampaikan oleh Abi Re Aisyah, alhamdulillah bahwa menyekolahkan di tempat ini adalah pilihan terbaik dan tidak menyesal. Masya Allah, luar biasa. Ini hadiah khususnya untuk pendiri Yayasan Perguruan Islam Darul Fatah yang beliau memang senantiasa konsisten di pendidikan. Beliau berawal dari guru lekar, guru sekolah, guru mengaji, lalu beliau mengajar di satu lembaga pendidikan, lalu dalam hati beliau tercetus pada saat beliau ceramah di wilayah Bojonggede, ini kayaknya belum ada sekolah di sekitar sini yang agak lebih luas ya untuk anak-anak di sekitar Bojonggede. Lalu beliau berniat ingin sekali membuat satu lembaga pendidikan formal, diawali dengan mendirikan KBIHU Darul Fatah. Jadi haji dan umroh Darul Fatah terlebih dahulu, waktu itu pada tahun 85. Setelah itu baru mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal, yaitu Yayasan Perguruan Islam Darul Fatah, yang kantor pusat kami berada di Palbatu, Kasablanka, Jakarta Selatan. Kalau Bapak dan Ibu mampir ke Kokas, jangan lupa juga mampir ke tempat kami. Kami seberang daripada Kokas di Kasablanka, masuk sedikit Palbatu 3, nanti ketemu dengan Yayasan Perguruan Islam Darul Fatah. Kantor pusat kami adanya di sana, lalu lembaga pendidikannya adanya di sini di Darul Fatah Bojonggede. Yayasan Darul Fatah berdiri atau bergerak dengan 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, dakwah,
dan juga sosial yang alhamdulillah walaupun ayahanda kami telah tiada, tetapi kami terus melanjutkan putra dan putrinya. Saya bersama adik-adik dan anak-anak terus melanjutkan dan tentunya didampingi oleh para kepala-kepala sekolah dan juga para bapak dan ibu guru, asatid dan asatidah. Tentu kami yayasan tidak mampu sendiri Bapak dan Ibu. Disupport, dibantu kami dengan kepala-kepala sekolah dan juga para dewan guru. Alhamdulillah Yayasan Perguruan Islam Darul Fatah ini dapat diterima di Bojonggede dan khususnya dapat bermanfaat untuk Bojonggede dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para wisudawan wisudawati yang berbahagia, pada kesempatan ini Ibu juga ingin berpesan kepada anak-anakku semua. Sukses selamat anak-anakku pada hari ini. Ibu ingin menitipkan pesan. Yang pertama adalah 5 tips yang efektif bagaimana caranya menjaga hafalan Al-Quran agar tetap kuat dan mengalir. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Nanti ada kuis dari Ibu, yang bisa jawab ada hadiah 100.000 dari Ibu. Ya, sahabat Al-Quran Darul Fatah, Al-Quran selalu dan dipedomani. Ya, baik. 5 tips efektif menjaga hafalan Al-Quran agar tetap kuat dan mengalir. Menghafal Al-Quran adalah salah satu amalan mulia yang banyak diimpikan oleh kita semua. Namun menjaga hafalan agar tetap kuat dan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari seringkali ini menjadi tantangan. Tanpa pemeliharaan yang baik, hafalan bisa memudar seiring waktu yang berjalan. Jadi Ibu akan memberikan 5 tips praktis dan mudah agar bisa diikuti untuk membantu menjaga hafalan anak-anakku semua. Yang pertama, konsisten dalam murojaah. Apa? Konsisten dalam murojaah. Apa murojaah anak-anakku? Mengulang, pintar. Murojaah atau mengulang hafalan adalah kunci utama dalam menjaga hafalan Al-Quran. Tidak peduli seberapa banyak hafalan yang kalian miliki, tetapi pengulangan yang konsisten, maka hafalan itu yang tidak konsisten, maka hafalan itu akan mudah sekali terlupakan. Jadi yang pertama apa tadi? Konsisten dalam murajaah. Lalu yang kedua, bacalah dengan tartil. Apa bacaan dengan tartil? Pelan dan jelas. Pelan maksudnya di sini pelan-pelan. Jadi jangan terburu-buru dan jelas. Membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu pelan dan jelas, tidak hanya membantu dalam memperbaiki bacaan, tetapi juga memperkuat ingatan terhadap ayat-ayat yang dihafal. Ketika kita membaca dengan tartil, setiap kata diresapi dengan penuh penghayatan, insya Allah akan membuat hafalan lebih mudah dicerna dan diingat. Selain itu, membaca dengan tartil memberikan waktu bagi otak kita untuk dapat memproses dan menyimpan hafalan dengan baik. Jadi untuk itu luangkan waktu untuk membaca secara perlahan dan dinikmati maknanya ayat demi ayat. Jadi yang pertama tadi apa? Konsisten dalam murajaah. Lalu yang kedua, membaca dengan tartil.
Lalu yang ketiga, menggunakan teknik juz amma prioritas. Jadi bukan nasabah bank saja yang prioritas, tapi ada namanya juz amma prioritas. Jadi jika kamu baru memulai atau merasa hafalannya masih sedikit atau terkadang masih lemah, kadang hafal, kadang belum, ya, prioritaskanlah juz-juz yang sering dibaca di dalam sholat. Seperti apa? Seperti juz amma, juz ke-30. Mengapa? Karena ayat-ayat dalam juz amma seringkali kita dengar dan baca dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam sholat maupun di dalam kajian-kajian. Memperkuat hafalan di juz ini akan memberikan efek domino pada hafalan yang lain. Karena semakin sering kamu mendengar, semakin sering mengulang ayat-ayat tersebut, maka semakin kuat hafalan yang tertanam. Lalu yang keempat, terapkan hafalan di dalam sholat. Salah satu cara terbaiknya adalah dengan menjaga hafalan kita adalah menggunakan hafalan tersebut di dalam sholat. Jadi sholat menjadi kesempatan kita berdialog langsung dengan Allah dengan menggunakan ayat-ayatnya atau asmanya. Selain membantu menjaga hafalan, ini juga akan menambah kekhusyuan kita dalam beribadah. Sudah berapa itu? Sudah 4. Lalu yang kelima, lingkungan yang mendukung dan memotivasi. Nah ini, lingkungan sangat-sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk dapat menjaga hafalan. Bergabung dengan sekolah-sekolah yang concern kepada menghafal atau hafiz Al-Quran, contohnya di MDTU Darul Fatah. Lalu juga berada di lingkungan rumah yang memotivasi. Tentu setelah anak-anak kami ini lulus, ya, menjadi tugas utama tentunya adalah bapak dan ibu yang berada di rumah untuk selalu melatih kembali, mengulang kembali hafalan-hafalan dari anak-anak kita. Untuk bisa apa? Untuk bisa kita saling mengoreksi bacaan dan memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, menghafal Al-Quran adalah sebuah perjalanan yang panjang, yang membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Menjaga hafalan tentu tidaklah mudah, tetapi dengan menerapkan 5 tips yang tadi Ibu berikan, insya Allah hafalan akan terjaga dan terus menjadi bagian dari kehidupan kita. Ingatlah bahwa menghafal Al-Quran bukan sekedar soal jumlah ayatnya, tetapi bagaimana kita menjaga dan menghidupkan ayat-ayat tersebut di dalam hati dan tindakan kita sehari-hari. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kita dalam menjaga dan memelihara hafalan Al-Quran kita. Jadikan Al-Quran sebagai teman setia di setiap perjalanan yang akan menjadi panduan fid dunya wal akhirah. Baik, Ibu minta 1 anak. Siapa yang berani? Ucapkan tadi mengulang 5 tips. Ayo silakan nak. Siapa yang berani? Ayo sayang. Ayo yang berani silakan nak. 5. Iya. Ayo sayang. Ini tiketnya umroh. Biaya ayah bunda. Ibu bantu doa ya.
Baik, silakan. Coba perkenalkan namanya siapa saya? Almira. Yang pertama, konsisten dalam murojaah. Yang kedua, membaca nama tartil. Yang ketiga, menggunakan juz amma prioritas. Yang keempat, mengulang bacaan di dalam sholat. Yang kelima, lingkungan yang mendukung dan memotivasi. Masya Allah, ini memang anak-anak segini masih gampang sekali menghafalnya. Selamat nak. Bang Nazim, ya tolong diambilkan satu aja nak, ambilin satu aja tolong. Iya, makasih Bang Nazim. Oh, ini pancingan buat umroh ya. Ini udah lebih tinggi dari ibu ya. 5 tips cara mudah membaca Al-Quran. Insya Allah ini bisa menjadi bekal anak-anakku melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi, ke tingkat sekolah menengah pertama, juga menjadi bekal untuk Bapak dan Ibu dalam membina, mendidik anak-anak kami. Juga pesan Ibu, jaga nama baik Darul Fatah dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak dan Ibu, Allahumma qfinihim, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Jangan pernah berhenti bermimpi, belajar dan berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Hajah Rizya atas sambutan dan pesannya. Kami juga mengucapkan selamat milad untuk Ibu Hajah Rizya yang milad pada tanggal 4 Juni. Allahumma ihfaz ustadzati wa barik fi umriha wa ilmiha wajziha 'anna khairal jazaa waj'al ma tu'allimuna sababan liridwanika wa dukhulil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan untuk para orang tua dan para santriwan santriwati, apabila air minum sudah habis, dipersilahkan untuk mengisi ulang air minum di dispenser yang disediakan di samping kanan dan kiri. Dan kami juga mengingatkan untuk membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Para hadirin, tiba saatnya kita pada acara inti, yaitu prosesi tahoruz yang akan dipandu oleh Ibu Suryani SPDI dan Ibu Durotul Hilmiah SPD selaku wali kelas 6. Kami persilahkan kepada Ibu Pembina Yayasan dan Kepala Sekolah dimohon maju ke depan panggung.